pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji pelajar SMP Negeri 1 Ciasem. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciasem, berjanji: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi citra dan nama baik SMP Negeri 1 Ciasem, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 3. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai pelajar dengan dedikasi yang tinggi serta dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Mentaati segala peraturan yang berlaku di SMP Negeri 1 Ciasem. 5. Hormat dan patuh kepada semua guru, orang tua, dan sayang kepada sesama teman. 6. Siap menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di SMP Negeri 1 Ciasem apabila melakukan pelanggaran dan kesalahan. Pembacaan selesai, laporan selesai. Kali tempat. Siap. Bagian belakang kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan keselamatan, keberkahan, kerahmatan bagi kita supaya kita selamat selalu. Anak-anakku yang berbahagia, izinkanlah hari ini Ibu sebagai pembina upacara 9D. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Birahmatillah, biqodratillah, biidnillah, bifadillah. Dengan izin beliau kita bisa berkumpul. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciasem, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengajar SMP Negeri 1 Ciasem, juga yang terhormat staf TU SMP Negeri Ciasem, dan tidak lupa siswaku yang soleh dan soleha yang sangat Ibu banggakan. Dengan suasana redup-redup dari pagi, sekarang sudah mulai muncul Sang Maha Pemanas. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kita bersyukur terutama kita diberi nikmat yang tiada duanya,
yaitu nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anakku yang berbahagia, sebelum lebih jauh ibu berbicara sebagai amanat, saya mau mengapresiasi dulu kepada peserta upacara yang tadi dirasakan cukup tertib, cukup terhormat. Terima kasih ya dukungannya. Yang kedua, untuk petugas upacara kali ini 9D, di mana waktu latihan berpanas-panasan, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada petugas 9D. Terima kasih pula tidak lupa kepada yang dibanggakan oleh ibu, yaitu OSIS 9D Ade Dika kalau tidak salah ya, sedang belajar ibu panggil untuk melatih. Juga Neng Jahra untuk paskibranya. Terima kasih ya. Semoga kegiatan upacara ini memberikan momen yang lebih baik. Dan silakan Senin depan bagian kelas 9E harus lebih baik. Anak-anakku yang berbahagia, izinkanlah mungkin saya banyak bicara. Kita tadi mulai 7:30 kurang 10 ya, karena teknisinya ada kendala sedikit. Untuk itu, mari kita bersabar. Insya Allah semua sesuatunya akan berjalan dengan baik. Anakku, seperti biasa kita melihat SMP ini selalu menata, selalu membangun ke arah lebih baik. Ini sarananya yang luar biasa. Maaf ya, perdana saya duduk atau berdiri di mimbar ini di tahun 2023, di tahun baru, di tempat bendera yang baru. Ibu diberi kesempatan sebagai pembina upacara. Besok lusa wallahu alam. Hampir 3 tahun kita tidak menyelenggarakan upacara. Ada kaku sedikit, wajarlah. Termasuk ibu. Ikut upacara lagi 3 tahun sudah pakem. Semoga berjalan sampai akhir. Anakku, seperti dikatakan ya, misi visi SMP 1 adalah reaksi nyata. Yang pertama adalah religius. Kalau dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka, ada sama di 6 dimensi pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Religius berkaitan dengan 1 dimensi profil pelajar Pancasila, 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan, akhlak mulia. Kedua, gotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Luar biasa. Semua itu menerap pada watak atau sifat bahwa bangsa Indonesia harus seperti 6 dimensi. Kalau dijabarkan panjang banget ya, ibu hanya mengambil 1 saja yang paling urgen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Sesuai dengan visi misi yang pertama adalah religi atau religius. Alhamdulillah, kita tidak lepas sehari-hari selalu berreligi. Contoh, ada pembiasaan rolling keagamaan ke masjid. Itu bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Selalu mengucapkan salam bertemu orang tua atau bapak ibu guru. Kemudian mengaji, duha, dan sholat duhur. Alhamdulillah, semua sudah diterapkan. Nah, untuk itu, kalau Anda sudah masuk paham profil pemuda Pancasila yang ke-1, insya Allah kesananya aman. Berakhlak mulia, aman. Kalau tidak berakhlak, kasarnya tidak sopan, berarti Pancasila ke-1-nya kurang. Jadi dimensi ke-1 akan tumbuh kepada yang ke-6. Tolong ya, kita harus beriman, kemudian berketuhanan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya ambil akhlak mulia, di mana zaman sekarang ini akhlak sudah turun. Makanya kita
sekarang mulai belajar lagi dengan sistem normal. Alhamdulillah setiap hari paling cepat pulangnya jam 3 atau bahkan asar. Sudah sepekan kita berjalan KBM ya. Ternyata alhamdulillah bisa sabar, bisa terus melanjutkan. Anaknya tambah manis-manis dan sebagainya. Nah, kita ini belajar sabar, itu beranak mulia. Tolong ya, sekali lagi, ciri pelajar yang sopan insya Allah akan jujur, akan pintar, akan cerdas, akan tenang, akan bahagia. Nanti saat siswa memimpin doa, tolong, mohon maaf ini ada sedikit nggak enak. Belakang EFDH suka amin, 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 teureun-eureun. Nah, nanti cukup aminnya sekali saja yang wajar dalam hati. Kalau amin-amin terus namanya pelecehan, bukan akhlak mulia. Kalau amin-amin terus nanti yang namanya bapaknya, orang tuanya amin tersinggung. Ya, paham, ngerti. Atau nama amin sendiri dipanggil terus dimainkan. Nah, itu ya. Jadi kita tingkatkan akhlak mulia. Termasuk keagamaan, tidak boleh songong di belakang antara C dan I. Ada saja siswa yang nyeletuk, sok jagoan kah ya? Jadi sabar, upacara ini harus sabar, mulutnya direm dulu. Kemudian yang di belakang, kelas 7 sekarang beda posisi di belakang. Mudah-mudahan suara ibu terdengar jelas ya. Kelas 7 di belakang juga harus berakhlak mulia. Kita udah SMP, SD-nya hilangkan, kelakuan di SD hilangkan, karena masih ada yang kental sifat SD. Di antaranya apa? Main kucing-kucingan kalau nggak ada guru, masuk ke kelas yang ada guru. Saya pernah kaget ketika mengajar dengan tenang, masuk kelas 7, ibu maaf mau sembunyi loh. Ini SMP, ikut sembunyi. Anak-anak kaget, ibu bingung. Ketahuan sama anaknya durdor ya, ketemu. Nah itu bukan akhlak mulia. Jadi main itu ada waktunya istirahat. Itu ya diantaranya. Jadi untuk kelas 7, mari kita mulai lebih dewasa. Tong kucing-kucingan baik, hareureuy saling tendang, saling tonjok, dasi di kibar-kibar. Mohon ya kelas 7 sayang bager, anak bungsu ikuti yang lainnya. Itu ya diantaranya. Kemudian disiplin masuk jam 7. Kalau tidak salah toleransi jam 7:05 atau 10 masih ada kebijakan. Tapi banyaknya setengah 8 masih muncul. Mana akhlak mulianya, berketuhanan yang Maha Esanya, religiusnya? Semua ada ilmunya. Istirahat, masuklah. Ibu dengan siswa saling tegur, ayo nak masuk, udah belum bu, tidak terdengar, coba lihat HP, tuh jam 10 lebih, ibu males ke kelasnya panas, masih bisa ngobrol begitu dengan guru. Ini zaman now ya, susah batasannya. Ibu memaklumi, kalau tidak mau belajar sok atau pulang. Ibu begitu. Beberapa orang istirahat, panas bu, capek, males. Masya Allah, tidak lagi begitu ya nak ya, kita sudah normal. Termasuk jam masuk setelah istirahat. Tolong jajannya yang efektif, jangan jajan yang ngantri. Jelas masuk sekolah kesiangan. Pas masuk dibuang makanan sayang masih utuh, dimakan lama. Akhirnya ibu bingung, kalian juga bingung. Sok makan saja dulu, ibu tunggu. Guru nunggu siswa. Zaman now kali ya. Nah, jadi disinilah kesabaran. Mari anak-anak, kita saling tahu, saling mengerti, saling disiplin. Kalau sudah menguasai profil pemuda atau profil pelajar Pancasila yang ke-1, insya Allah aman ke ujungnya. Insya Allah. Jadi kalau ke-1 tidak paham, bagaimana mandirinya, gotong royongnya, dan sebagainya. Intinya hari ini ibu mengajak kepada kalian, yuk kita mulai disiplin menata diri seperti sekolah terus-terusan ditata. Menata diri, pakaian yang rapi, bersih, tidak ada baju yang dikeluarkan walaupun sudah istirahat. Tuh marak baju dikeluarkan, ya.
Termasuk sekarang, selempang di kanan, dasinya keluarkan, kelihatan dasinya, jangan tertutup selempang. Topinya hari Senin, atributnya, sepatunya, mulai kita disiplin, mulai kita menata diri. Jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu. Santai. Ya, gurunya juga fleksibel. Yang penting sehat dulu, alhamdulillah. Nah, dengan demikian anakku, kalau kita kerjasama antara sekolah, siswa, guru, orang tua, insya Allah harmonis ya. Barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Intinya mari kita disiplin ke depan, menata diri sesuai sedang ditata sekolah ini makin matching. Mohon maaf ya nak ya, banyak kekurangannya atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Wassalamualaikum nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, segala puji dan syukur bagi Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Ya Allah, kami berkumpul dalam upacara ini untuk melaksanakan niat kami yang mulia. Oleh karena itu, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa ibu bapa guru kami. Ya Allah, kami tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jauhkanlah kami dari segala macam bencana lahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara. Berkah. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Pemimpin upacara menyerahkan komando.